Di kota tua yang terlupakan waktu, berdiri sebuah bangunan usang yang mengundang rasa ngeri hanya dengan sekali pandang. Hotel Gading Asri. Dulu, hotel itu penuh kemewahan dan gelak tawa, menjadi tempat berkumpul para saudagar kaya dan bangsawan kota. Tapi kini, yang tersisa hanyalah puing-puing kenangan dan bisikan-bisikan dari dunia lain. Tidak banyak yang tahu, di balik tembok retak dan koridor berdebu itu, bersemayam dua arwah kecil. Sepasang anak kembar, yang tak pernah bisa pergi dari hotel ini. Malam itu, 3 sahabat, Rani, Dewi, dan Bayu, datang ke kota itu untuk sebuah proyek dokumentasi bangunan tua. Karena semua penginapan penuh, pilihan mereka jatuh pada hotel yang masih ada plang bertuliskan "Terima tamu", meski kondisinya jelas mengundang tanya. Rani, yang sensitif terhadap hal-hal gaib, sudah merasa sesuatu yang aneh sejak pertama kali turun dari mobil. Udara di sekitar hotel terasa dingin, padahal tidak ada hujan. Lorong menuju lobi gelap, hanya diterangi satu lampu gantung yang berayun perlahan. Saat mereka mengetuk pintu, tak ada jawaban. Sampai akhirnya, pintu terbuka sendiri perlahan, berderit panjang, seolah mengundang mereka masuk. Di balik pintu, berdiri seorang perempuan tua berpakaian hitam. Wajahnya keriput, matanya sayu, bibirnya menyunggingkan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan kunci kamar. 207. Mereka naik melalui tangga kayu yang sudah rapuh. Lorong menuju kamar berbau apek dan lembab. Setiap langkah menimbulkan suara decit seperti rintihan. Begitu masuk ke kamar, Rani langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamar itu luas, ada 2 tempat tidur, sebuah sofa tua, dan sebuah cermin besar di sudut ruangan. Saat malam tiba, gangguan mulai terjadi. Rani terbangun lebih dulu. Ia merasa seperti ada yang duduk di ujung ranjangnya. Saat membuka mata, ia melihat 2 sosok kecil berdiri di depan cermin. Anak perempuan, memakai gaun putih kusam. Wajah mereka kosong, kulitnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian muka. Keduanya menatap Rani tanpa berkedip. Rani memejamkan mata erat-erat, berdoa dalam hati. Saat membuka mata lagi, mereka menghilang. Namun suara tawa kecil masih bergema di ruangan. Bayu, yang tidur di sofa, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong hotel yang tak berujung. Di setiap sudut, ada pintu. Dan dari setiap pintu, muncul tangan-tangan kecil yang berusaha meraihnya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, tepat saat terdengar suara ketukan di pintu kamar. Oh. Awalnya pelan, kemudian semakin keras. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang ingin sekali masuk. Dewi, yang kini juga terbangun, memegang tangan Rani dengan gemetar. "Jangan dibuka," bisiknya ketakutan. Namun Bayu, yang berusaha bersikap logis, perlahan berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun. Lorong kosong, gelap, tapi udara dingin menguar kuat, membuat tubuh mereka menggigil. Tiba-tiba, dari sudut lorong, 2 sosok kecil muncul, berjalan perlahan ke arah mereka. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, seolah melayang. Bayu buru-buru menutup pintu, menguncinya rapat. Tapi suara ketukan kembali terdengar. Kini dari dalam kamar, mereka bertiga berkumpul di sudut ruangan, ketakutan. Dari dalam cermin besar, tampak bayangan 2 anak kembar itu mendekat. Wajah mereka kini lebih jelas. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya kosong, dan senyuman mereka penuh kengerian. "Main sama kami,"
Bisikan itu terdengar dari segala arah. Rani mencoba membaca doa dengan suara gemetar. Dewi menangis dalam diam. Bayu mencoba memanggil bantuan lewat ponsel, tapi tidak ada sinyal. Malam terasa begitu panjang. Setiap menit seperti siksaan. Pagi harinya, saat matahari seharusnya sudah muncul, kamar itu tetap gelap. Jam di dinding berhenti pada pukul 3. Tak bergerak sedikit pun. Mereka memutuskan keluar dari kamar, berlari ke lorong. Namun lorong itu kini berubah. Lebih panjang, berliku, seolah-olah hotel itu hidup dan ingin menelan mereka. Setiap berbelok, mereka melihat kilasan dua anak kembar itu. Terkadang berlari di kejauhan, terkadang berdiri di pojokan, mengawasi. Mereka mencoba turun ke lantai bawah, tapi tangga menghilang. Hanya dinding-dinding berlumut yang menyambut mereka. Di tengah keputusasaan, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua. Tanpa pikir panjang, mereka membukanya. Di balik pintu, ada sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu, ada dua boneka kecil duduk berdampingan. Boneka itu memakai gaun putih lusuh. Wajahnya rusak, dan mata boneka itu mengikuti gerakan mereka. Rani mendekat perlahan. Saat ia hampir menyentuh salah satu boneka, suara teriakan menggema. "Jangan sentuh mereka!" Suara perempuan tua yang mereka temui di awal muncul entah dari mana. Perempuan itu kini berdiri di ambang pintu, matanya merah penuh amarah. Ia berkata dengan suara gemetar, "Mereka anakku. Mereka meninggal di hotel ini, terbakar. Aku mengikat jiwa mereka di sini, agar tidak sendirian." Tiba-tiba, boneka-boneka itu bergerak. Wajah mereka berubah menjadi sosok anak-anak yang tadi. Tanpa sempat berpikir, Rani, Dewi, dan Bayu berlari keluar dari ruangan itu. Lorong-lorong hotel seakan membelok sendiri, mengarahkan mereka ke jalan keluar. Mereka berhasil sampai di pintu depan hotel. Namun saat mereka menoleh ke belakang, dari jendela kamar 207, dua anak kecil itu berdiri, menatap mereka, melambai perlahan. Sejak malam itu, Rani, Dewi, dan Bayu tidak pernah membicarakan pengalaman mereka lagi. Tapi mereka tahu, di suatu tempat, di hotel tua yang sepi itu, masih ada dua jiwa kecil yang menunggu teman bermain yang baru.